berpegang teguh bahwa sumber sezaman itu memang diperlukan. Itulah alasan dalam buku keabsahan saya memunculkan beberapa sumber-sumber sezaman dalam bentuk material dan dokumen seperti manuskrip, isnad, dan sabat di periode yang mendekati Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Awalnya saya itu mengusulkan kepada mereka, wabil khusus Haji Imad, bahwa argumen sumber sezaman itu tidak akan pernah mereka dapatkan dalam literatur Arab karena bukan di situ epistemologinya. Bahkan itulah yang menjerat para pembatal Bani Alawi yang akhirnya seperti sekarang. Kenapa? Sejarah itu bukan hanya tentang menemukan dokumen yang paling dekat dengan peristiwa, apapun bentuknya, tapi juga tentang memahami bagaimana peristiwa itu direkam, siapa yang memiliki kuasa untuk mencatatnya, dan apa yang hilang dalam rekaman itu. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah sejarah hanya tentang dokumen yang bisa ditemukan, ataukah sejarah juga tentang keheningan yang tak bisa kita dengar? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Permintaan kitab Zaman tentang kebenaran sosok Imam Ubaidillah dari timnya Kiai Haji Imaduddin per hari ini belum mampu dilayani oleh oknum Habib, Ba'alawi, dan muhibbin-muhibbinnya. Hampir mustahil ditemukan kitab Zaman leluhur Ba'alawi, kecuali ada satu kitab misalnya Abnaul Imam yang menjadi andalan pembela Ba'alawi, meskipun hal itu ditentang atau diragukan, dituduh palsu oleh Kiai Haji Imaduddin sendiri. Namun di tengah kesulitan pembela Ba'alawi mencari kitab sezaman, muncul pribadi Rumail Abbas, seorang pegiat sejarah Ba'alawi, mengatakan memang kitab zaman itu sangat dibutuhkan untuk memverifikasi tentang sebuah tokoh di masa lalu. Namun tidak mungkin didapati versi Arabnya terkait dengan manuskrip atau kitab sezaman tentang sosok Imam Ubaidillah. Rumail Abbas kita tahu menjadi salah seorang penulis buku keabsahan Nasabah Alawi yang dengan bangga mencantumkan keterangan sezaman tentang Ubaidillah, meskipun tidak persis seperti yang memang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin atau oleh kelompok-kelompok Kiai Haji Imaduddin. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dari Gus Rumail Abbas, karena beliau juga disebut sebagai Ustadz atau Gus. Nah, mari kita simak penjelasan dari Rumail Abbas dalam video berikut ini. Saya masih sering di-tag orang-orang terkait video lama saya tentang sumber sezaman. Nyaris dari mereka itu tidak saya kenal, tapi sepertinya mereka punya kebencian mendalam terhadap kabilah asal Hadramaut yang masih mereka perbincangkan sampai sekarang. Di video itu saya bilang bahwa ya, sumber sezaman itu perlu dan penting. Orang-orang ini berusaha menunjukkan bahwa sikap saya itu pelin-pelan. Kenapa? Karena saya terlibat dalam penyusunan buku keabsahan yang didominasi uraian kesepakatan ulama dan syuhro istifadoh yang baru ditulis masa-masa belakangan. Perlu diketahui bahwa sikap saya itu masih sama dan tidak berubah. Saya masih berpegang teguh bahwa sumber sezaman itu memang diperlukan. Itulah alasan dalam buku keabsahan saya memunculkan beberapa sumber-sumber sezaman dalam bentuk material dan dokumen seperti manuskrip, isnad, dan sabat di periode yang mendekati Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Awalnya saya itu mengusulkan kepada mereka, wabil khusus Haji Imad, bahwa argumen sumber sezaman itu tidak akan pernah mereka dapatkan dalam literatur Arab karena bukan di situ epistemologinya. Alih-alih saya menunjukkan bahwa literatur yang mengarah ke sana sejauh yang saya pelajari hanyalah dari sarjanawan barat. Dan supaya lebih singkat, saya jelaskan di dalam video ini dengan mengusulkan buku Historian's Fallacy Toward the Logic of Historical Thought karya David Hackett Fisher yang diterbitkan sekitar tahun 1970. Namun perlu saya tegaskan bahwa sumber sezaman dan dokumen sezaman itu dua hal yang berbeda. Dokumen sezaman adalah sumber sezaman, tapi tidak semua sumber sezaman harus berupa dokumen. Jadi gini penjelasannya. Sejarah seringkali bergerak dalam senyap,
tapi pada momen tertentu ia meledak dalam ingatan kolektif, bukan dalam bentuk dokumen. 1945, saat Perang Dunia berlangsung, seorang tentara sekutu memasuki kamp konsentrasi Buchenwald. Bau kematian menyelimuti udara dan mayat-mayat yang menumpuk menjadi saksi bisu kekejaman manusia. Dengan tangan gemetar, ia menulis diary kecil. Sejarah akan menilai ini, tetapi akankah mereka akan memahaminya? Di belahan dunia yang lain, hampir 2 dekade setelahnya, seorang pemuda di Jakarta melangkah keluar rumahnya pada suatu pagi di Oktober 1965. Poster-poster yang sehari sebelumnya memenuhi jalan telah dirobek. Namanya ada dalam daftar orang yang dianggap simpatisan PKI, dan akhirnya sampai sekarang ia tak pernah kembali. Sejarah mencatat bahwa setelah 30 September 65, puluhan ribu orang seperti dirinya itu menghilang. Tapi siapa yang akan mencatat? Apakah sumber yang paling dekat dengan peristiwa benar-benar mengandung kebenaran? Ataukah kebenaran itu telah dipilih sebelum dicatat? David Fisher dalam Historian's Fallacy Study mencoba menjawab paradoks ini dengan rule of immediacy. Prinsip ini menegaskan bahwa semakin dekat suatu bukti dengan peristiwa, maka semakin tinggi keandalannya. Konsep ini muncul dari kegelisahan terhadap historiografi yang seringkali lebih bergantung pada sumber sekunder yang telah dipengaruhi oleh tafsir baru ketimbang bukti yang langsung berasal dari masa itu. Historiografi modern memang tidak bisa menghindari subjektivitas, tapi Fisher berusaha memberikan batasan metodologis yang lebih jelas lewat buku itu. Ia akhirnya menyusun hierarki bukti dalam sejarah dari yang paling kredibel hingga yang paling rentan terhadap distorsi atau perubahan. 1. Peristiwa itu sendiri yang tentu saja tidak dapat diakses oleh manusia yang hidup di masa sekarang. 2. Dokumen atau artefak kontemporer yang di masa itu seperti arsip resmi, laporan saksi mata atau artefak sejarah. 3. Kesaksian langsung yang masih dekat secara temporal. Terus yang terakhir adalah sumber sekunder yang semakin jauh dari peristiwa, semakin tinggi risiko bias dan penafsirannya. Prinsip ini telah menjadi alat penting dalam kritik sumber sejarah. Dalam historiografi politik dan militer, arsip negara dan laporan perang itu sering lebih diprioritaskan dibandingkan interpretasi yang muncul puluhan tahun kemudian. Dalam sejarah kolonialisme misalnya, catatan administratif dari Belanda itu kerap menjadi acuan utama dibandingkan dengan refleksi yang muncul di era modern. Indonesia memberikan contoh konkret bagaimana rule of immediacy diterapkan dalam historiografi. Sejarah 65 misalnya, hingga kini masih menjadi perdebatan. Di bawah Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto, sumber primer yang beredar adalah arsip negara yang dikelola oleh penguasa. Kesaksian saksi mata yang bertentangan dengan narasi resmi itu dianggap subversif. Buku pelajaran sejarah hanya menampilkan satu versi tunggal kebenaran, versi pemerintah. Selama lebih dari 3 dekade, rule of immediacy justru menjadi alat untuk melanggengkan kebenaran yang telah dibuat satu pihak oleh negara. Kasus lain yang mencerminkan prinsip Fisher dapat ditemukan dalam historiografi kolonial Indonesia, seperti arsip VOC seringkali menjadi sumber utama dalam penelitian sejarah ekonomi dan administrasi Hindia Belanda. Tapi arsip ini ditulis oleh kolonial dan tentu saja untuk kepentingan kolonial. Jika seorang sejarawan hanya mengandalkan arsip VOC tanpa mempertimbangkan kesaksian rakyat yang hidup di bawah sistem tanam paksa, maka sejarah yang terbentuk adalah sejarah dari sudut pandang penguasa, bukan dari mereka yang merasakan dampaknya. Nah, sejarah memang selalu ditulis dengan cara tertentu ya, tapi dengan konsep Fisher, kita bisa bertanya, apakah yang paling dekat dengan peristiwa itu selalu menjadi yang paling sahih? Jika hanya suara yang terdengar yang diperhitungkan, bagaimana dengan suara yang tak pernah dicatat? Kita masuk ke sesi kelemahannya. Dokumen-dokumen yang dekat dengan peristiwa tidak selalu objektif dan akurat. Hayden White dalam Meta History yang terbit 1973 menegaskan bahwa sejarah itu bukan hanya rekaman fakta, tapi juga konstruksi naratif. Setiap dokumen itu pasti lahir dalam konteks sosial dan politik tertentu. Arsip negara misalnya tidak akan selalu berisi kenyataan, tapi seringkali merupakan gambaran yang disusun oleh mereka yang berkuasa. Indonesia udah jadi contoh paling faktual bagaimana rule of immediacy bisa menjadi bumerang jika diterapkan secara dogmatis. Selama lebih dari 3 dekade, buku putih versi negara tentang G30S_PKI menjadi sumber utama yang digunakan dalam sistem pendidikan dan media. Ia menjadi kedekatan temporal, tapi ia juga syarat dengan sensor. Apa yang terjadi ketika hanya satu sumber yang
dianggap valid, sementara kesaksian lain seperti Pramudia Anantatur dibungkam. Apakah kedekatan dengan peristiwa itu cukup untuk membangun sejarah yang objektif? Dalam Silencing the Past yang terbit 1995 mengingatkan bahwa banyak dokumen sejarah yang tersedia lebih mencerminkan kepentingan mereka yang memiliki kekuatan untuk mencatatnya dibandingkan realitas mereka yang mengalaminya. Ini juga terjadi dalam historiografi kolonial di Indonesia. Selama berabad-abad, arsip VOC menjadi sumber utama sejarah Hindia Belanda. Namun, arsip ini lebih banyak berisi catatan mengenai perpajakan, perdagangan, dan kebijakan administrasi kolonial dibandingkan kisah para petani yang hidup di bawah sistem tanam paksa. Nah, dalam banyak kasus, rule of immediacy gagal menangkap sejarah sosial dan sejarah emosional. Barbara Rosenwein dalam Emotional Community yang terbit tahun 2006 menekankan bahwa ketakutan, trauma, dan emosi itu seringkali tidak tercatat dalam dokumen resmi. Contoh, gerakan mahasiswa 98 terdokumentasikan dalam laporan pers dan arsip negara. Tapi apa yang dirasakan oleh mereka yang berhadapan dengan aparat di jalanan itu tidak selalu terwakili dalam dokumen-dokumen tersebut. Sejarah tertulis menyimpan fakta, itu benar, tapi pengalaman manusia seringkali tetap berada di luar narasi yang terekam. Kasus lain yang terekam adalah pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 46 hingga 47. Jika sejarawan hanya mengandalkan laporan militer Belanda sebagai sumber utama karena sudah berbentuk dokumen, maka kejadian ini bisa saja terlihat seperti operasi militer biasa. Namun kesaksian para penyintas yang bertahan di desa-desa yang dihancurkan justru memberikan gambaran berbeda, bahwa ini bukan sekadar perlawanan terhadap gerilyawan, melainkan eksekusi massal yang menewaskan ribuan orang. Jika historiografi hanya bertumpu pada dokumen yang paling dekat dengan peristiwa, tapi tidak mempertimbangkan dinamika sosialnya, maka sejarah yang dihasilkan itu jadi timpang. Dalam era digital misalnya, tantangan ini menjadi lebih besar. Andrew Hoskin dalam Digital Memory Studies yang diterbitkan 2017 berpendapat bahwa sumber yang paling dekat dengan peristiwa dalam dunia digital justru lebih rentan terhadap manipulasi. Politik media sosial di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana kedekatan temporal tidak selalu menjamin keabsahan. Sebuah unggahan di Twitter atau sekarang disebut X yang muncul di tengah kerusuhan politik mungkin terasa otentik karena terjadi saat itu juga. Tapi informasi yang terkandung di dalamnya bisa saja direkayasa atau dimanipulasi dengan framing tertentu. Jika historiografi modern hanya mengandalkan kedekatan temporal, maka ia bisa saja terjebak dalam informasi yang telah dikonstruksi dalam hitungan detik. Pendekatan Fisher menawarkan alat yang berharga untuk menilai validitas bukti sejarah. Tapi jika diterapkan secara dogmatis, ia justru akan membatasi pemahaman kita tentang sejarah itu sendiri. Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa kedekatan dengan peristiwa itu tidak selalu berarti kejujuran, dan bahwa suara yang didokumentasikan hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih luas. Walhasil, kebenaran Fisher bermanfaat dalam kritik sumber, tapi jika diterapkan secara dogmatis, ia akan menjadi jebakan metodologis. Jebakan itulah yang menjerat para pembatal Bani Alawi, yang akhirnya seperti sekarang. Kenapa? Sejarah itu bukan hanya tentang menemukan dokumen yang paling dekat dengan peristiwa, apapun bentuknya, tapi juga tentang memahami bagaimana peristiwa itu direkam, siapa yang memiliki kuasa untuk mencatatnya, dan apa yang hilang dalam rekaman itu. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah sejarah hanya tentang dokumen yang bisa ditemukan, ataukah sejarah juga tentang keheningan yang tak bisa kita dengar? Secara melabat, Penjelasan dari Rumail Abbas yang barusan kita simak, beliau mengklarifikasi sebenarnya bagaimana dari Kiai Haji Imaduddin sendiri selalu menuntut dan meminta kitab sezaman tentang leluhur Ba'alawi apakah benar atau tidak. Kalau ada kitab sezaman yang bisa ditunjukkan oleh pembela-pembela Ba'alawi, maka Kiai Imad dengan senang hati itu akan menerima dengan legowo kalau nasab sada Ba'alawi itu terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Tapi nampaknya memang permintaan dari Kiai Imaduddin terkait dengan sosok Imam Ubaidillah yang menunjukkan benar tidaknya sosok ini harus ada kitab sezaman. Ini yang selalu diminta. Tapi harus diakui, kitab sezaman itu tidak mudah untuk ditemukan dan hampir per hari ini pun pembela nasab Ba'alawi belum mampu menunjukkan kitab sezaman. Hanya kemudian lebih banyak menerangkan tentang bagaimana kitab sezaman itu diperlukan dan bagaimana keadaan situasional ketika kitab sezaman itu dijadikan sebagai parameter yang paling primer untuk menentukan bahwa nasab itu benar atau tidaknya. Maka penjelasan dari Gus Rumail Abbas yang barusan kita simak, beliau lebih memberikan keterangan tambahan tentang adanya kitab sezaman yang selalu digembor-gemborkan, diminta
oleh Kiai Haji Maduddin. Itu saja teman-teman, silakan kalau kalian punya gagasan, punya pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.